Halo, saya Angela Sepintaran secara Tambun dengan NIM 6070323001011, Prodi Asia kelas 4702. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yang berjudul Identitas Perusahaan. PT Penahan Peninsula bergerak dalam bidang perhotelan dan hotelnya dapat ditemukan di Jalan Ledjen S. Parman, Kavling 78, Slipi, Jakarta Barat. Izin perusahaannya menggunakan SIUP, barangnya disediakan merupakan kamar, fasilitas lainnya seperti kolam renang, spa, gym, dan lainnya, serta ruangan pertemuan yang beragam. Hotel ini juga menyediakan jasa pelayanan seperti pelayanan kamar, konsierge, dan resepsionis. Hotel ini dibuka pada 2 Juli 1998, dirancang oleh Timothy Skau di Singapura bersama dengan tim arsitek Cipta Mustika, pimpinan Jan Dipontoro. Pengendalian keuangan dilakukan oleh Financial Manager, dan segala penggunaan dana memerlukan persetujuan dari General Manager dan pemilik perusahaan hotel. Hotel menargetkan segmen pemerintahan, perusahaan lokal, dan agen perjalanan daring. Menawarkan pengalaman menginap dan memuaskan bagi berbagai tamu dari latar belakang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adam Al-Falah dari kelompok 7. Pada kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari bab 2, yaitu tentang area fungsional. Hotel Menara Peninsula menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dan komprehensif, mulai dari rekrutmen, pengembangan, renumerasi, hingga penilaian kinerja dan pengembangan karir. Dalam proses rekrutmen, perusahaan menggunakan berbagai metode termasuk iklan, media sosial, dan referral. Dan untuk pengembangan karyawan, perusahaan mengadakan berbagai pelatihan dan workshop baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Renumerasi karyawan dihitung berdasarkan berbagai faktor termasuk jabatan, pengalaman, dan kinerja. Komponen renumerasi yang diberikan meliputi gaji pokok, service charge, dan komisi. Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara berkala oleh atasan langsung. Penilaian ini digunakan untuk menentukan kenaikan jabatan, promosi, rotasi, demosi, dan determinasi. Kesimpulannya yaitu Hotel Peninsula menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dan komprehensif. Sistem ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hari Nugroho dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari bab 3 dan bab 4. Bab 3 yaitu supply chains. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, pengolahan barang dan jasa di lingkungan hotel tidak hanya menjadi sebuah proses, tetapi juga menjadi sebuah seni yang kompleks dan terstruktur dengan cermat, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga distribusi ke unit kerja internal yang terbagi menjadi operasional hotel, tahap awal pemasaran, akses layanan hotel, dan tahap kedatangan. Yang bab 4 yaitu sales and marketing. Proses sales di sini yang pertama adalah menginformasikan kepada konsumen mengenai aturan mekanisme pembayaran, yang kedua menerapkan administrasi transaksi, yang ketiga memahami proses administrasi di lingkungan konsumen, dan yang terakhir ada bertanggung jawab dan bekerja sama dengan tim keuangan. Kegiatan marketing ada dimulai dari pemasaran di media sosial dan daring dengan mengikuti tren yang terjadi di masyarakat, fokus pada fasilitas unggulan, dan yang terakhir bekerja sama dengan agen perjalanan agar visibilitas lebih besar untuk memudahkan konsumen. Bab 5 planning dan bab 6 organizing. Bab 5 ada entitas yang terlibat, yaitu general manager. Yang pertama ada perencanaan strategis, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, perencanaan sumber daya manusia, serta perencanaan operasional. Kegiatan planning pun ada perencanaan berdasarkan evaluasi kinerja keseluruhan, ada rapat-rapat terkait pelaporan keuangan, serta ada analisis riwayat pengeluaran anggaran. Contoh target sesuai dengan prinsip SMART, spesifik, meningkatkan kualitas penjualan, memberikan servis yang terbaik. Measurable, melihat penjualan apakah sudah mencapai target atau belum. Ada achievable, mengelola sumber daya perusahaan dengan tepat agar target dapat tercapai. Relevan, target perusahaan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Adapun time bound, menyelesaikan target penjualan harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Entitas yang terlibat dari bab 6 yaitu organizing. Yang pertama ada peran utama general manager. Tanggung jawab sebagai general manager, mengambil keputusan untuk menyambil kebersihan rencana. Keempat, mempertimbangkan visi, misi, dan kelangsungan perusahaan. Adapun kegiatan organizing, yang pertama peran kepala bagian, pertemuan rutin dan kolaborasi, pembuatan tujuan terfokus, serta penekanan pada efisiensi dan inovasi. Mekanisme pendelegasian wewenang, yang pertama penetapan tanggung jawab, yang kedua pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga kriteria utama untuk delegasi di wewenang, mencakup keahlian teknis, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan efektif kerjasama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Alifa Najmi dari kelompok 7 akan menjelaskan ringkasan dari bab 8 yaitu POAC Controlling. Hotel Menara Peninsula mengamati keputusan terhadap regulasi dengan strategi terintegrasi, termasuk pemantauan kinerja karyawan secara rutin dan pelatihan berkala. Penilaian kinerja dan proses tahunan memfokuskan pada kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, mendukung mengoptimalkan proses operasional. Untuk proses pengawasan sendiri, Hotel Menara Peninsula melibatkan aspek keamanan fisik, akses terbatas, pelatihan karyawan, pemantauan aktivitas tamu, dan kerjasama dengan pihak eksternal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.